Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desa Oktaviani, MPM 2014151021. Di sini saya akan melakukan tutorial pembuatan digitasi tabel atribut dan query serta analisis spasial dan layout data. Terima kasih. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan digitasi dan pengeditan data, di mana sebelumnya kita membuka ArchMap-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih katalog, setelah itu kita cari JPG tanah, lalu masukkan ke ArchMap. Kemudian setelah ditambahkan JPG tanah, kita lakukan bioreferencing, di mana georeferencing ini dilakukan 4 penitikan pada 4 titik seperti di gambar. Setelah selesai melakukan titik kepada 4 titik tersebut, jangan lupa kita save. Setelah kita save, kita klik view table, kemudian kita dapat melihat angka-angkanya. Setelah itu kita klik save, kemudian kita dapat men-save ke lokasi yang akan kita save. Kita ketik uap tanah. Setelah itu kita akan melakukan update georeferencing. Kemudian kita akan melakukan save file dengan cara mencari folder terlebih dahulu, lalu kita tinggal pilih SHP Tahura, kemudian klik new, lalu pilih save file, kita sesuaikan namanya yaitu uap tanah Tahura. Dengan picture type itu polygon, lalu kita edit dengan pilih koordinat sistemnya, kita ada WGS 1984 dan kita klik OK, lalu klik WGS 48S, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan cara kita mengklik layer, kemudian klik start editing karena kita akan menunggu sebentar untuk klik editor terlebih dahulu, lalu pilih editing windows, kemudian klik pictures. Setelah itu kita pilih uap tanah tadi, kemudian kita pilih polygon, lalu kita akan melakukan digitasi menyesuaikan peta yang akan kita gunakan, yaitu peta tanah. Untuk memperluas, kita dapat memperbesar gambar. Hal ini kita lakukan agar lebih memudahkan kita untuk melakukan digitasi dan akurasi yang tepat untuk dilakukan di digitasi tersebut, di mana titik awalnya kita di sini, kemudian kita lanjut dengan titik-titik seterusnya, kemudian nanti kita akan lihat patah-patah seperti itu menyesuaikan dengan lengkungan pada gambar. Karena untuk digitasi ini cukup memakan waktu yang banyak, kita gunakan SHP tanah sebelumnya. Jangan lupa kita klik editor, kemudian stop editing. Hal ini kita lakukan untuk out-nya ini kita remove, kemudian
kita menambahkan SHP yang sudah kita buat. Setelah itu kita klik warna, itu kita pilih hollow, kemudian pilih outline color, warna merah ya. Di sini ukurannya kita pilih 2, di mana agar di gambarnya itu terlihat gitu. Nah, langkah berikutnya yaitu kita klik gambarnya, kemudian zoom to layer. Nah, di sini kita udah tahu penggaris di digitasi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan langkah-langkah yang sebelumnya itu. Nah, selanjutnya kemudian kita klik layer lagi karena kita akan melakukan pemotongan. Lalu setelah itu kita pilih cut polygon tools. Lalu setelah melakukan pemotongan berdasarkan dua pada gambar peta tersebut. Di sini kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar. Nah, kalau kita perbesar saja untuk dapat melihat secara jelas videonya, foto pada gambar. Lalu kita lakukan titik-titik menyesuaikan pola pembentukan titik sesuai dengan pola. Kemudian kalau misalnya penitikan tidak pas, kita tinggal klik, lalu kita bisa CTRL-Z juga bisa, dan atau kita klik kembali kayak gitu karena masih kurang akurat. Di sini kita pilih zoom to layer, terus lalu kemudian kita uncheck list, kemudian remove, kemudian kita checklist SHP sebelumnya yang telah kita buat, kemudian kita hollow untuk merubah warna, kemudian untuk ininya kita tambah 2 agar terlihat. Di sini sudah terlihat ada beberapa potongan dalam peta. Kemudian agar kita tidak bingung, kita uncheck list saja ini atribut sebelumnya. Tabelnya seperti ini. Untuk tabelnya kita dapat lihat yang sudah teridentifikasi. Dapat kita lihat, dapat melihat bahwa dalam peta sudah terbagi menjadi 2 gitu ya. Di sini kita akan menambahkan luasnya. Kita buka kalkulator geometrinya, kemudian kita pilih itu area, terus kita pilih itu H atau hektarnya, kemudian kita okekan. Muncul angka-angkanya. Lalu kita pilih luasnya ini sudah muncul, luas dari peta. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita pilih add file, kemudian kita beri nama dahulu, kita tunggu dahulu. Namun untuk di namanya kita beri dengan keterangan kemudian untuk yang tipenya itu
teks, kemudian kita klik OK. Selanjutnya setelah itu kita pilih klik tabel keterangan. Jika tabelnya kebesaran, kita bisa memperkecilnya. Nah, kita klik, lalu kita pilih fill kalkulator. Hal ini biar kita pilih strength. Terus di keterangan ini kita beri tanda kutip agak peka. Kita beri tanda tutup kutip, lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Lalu muncul keterangan agak peka. Kemudian kita pilih add file. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan keterangan lagi. Kemudian seperti awal, seperti tadi kita pilih add file, kemudian kita beri nama skor, kemudian kita pilih klik OK, kemudian kita fill kalkulator, kita pilih, kemudian kita tulis number, tipenya number, kita klik 30, lalu kita klik OK. Setelah selesai melakukan tabel atribut tabel, yaitu kita klik close, kemudian langkah berikutnya kita unchecklist dulu gambarnya, jadi terlihat seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan memberi warna SHP ini dengan cara klik properties. Kita tunggu, prosesnya agak sedikit lama. Kemudian muncul, lalu kita pilih simbologi, kemudian klik kategoris, kita pilih view value-nya, kita pilih klasifikasi, lalu kita klik untuk merubah warnanya sesuai apa yang kita inginkan ya. Terserah dari masing-masing kita. Kemudian kita beri labelsnya, itu klasifikasinya kita ganti tetap klasifikasi, lalu ini kita checklist agar sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak ada double pada labelnya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu berubah menjadi ada warnanya dan ada pembeda. Lalu kita klik labels untuk melihat labelnya. Di situ sudah terlihat labelnya. Kemudian langkah berikutnya kita unchecklist dulu terlebih dahulu gambar-gambarnya, karena kita akan melakukan penambahan kelerengan. SHP kelerengan kita masukkan dulu sebelumnya foto kelerengan, JPG kelerengan ya. Langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Seperti sebelumnya kita melakukan penitikan, setelah itu kita save seperti langkah sebelumnya, hampir sama. Kemudian kita save ya, seperti yang awal, uap kelerengan. Lalu klik save. Lalu kita akan melakukan georeferencing-nya. Untuk menyimpan SHP-nya, kita akan melakukan hal yang sama dengan sebelumnya, new, lalu save file dengan new
uap kelerengan. Lalu untuk picture typenya kita pilih polygon. Lalu untuk ininya kita pilih 84 dan 48S. Nah, lalu kita klik OK, kemudian klik OK lagi. Lalu kita akan melakukan digitasi dengan yang tadi, sama dengan yang tadi, kita menyesuaikan dengan pola yang ada di peta. Lalu kita klik kanan, kita pilih editor, kita start editing. Lalu kita akan memilih ini digitasi kelerengan. Lalu kita mulai editing Windows, create. Lalu kita pilih hingga kita akan melakukan penitikan hingga selesai. Jangan lupa kita double klik setelah sampai ke titik sebelumnya. Namun di sini kita sudah ada titik, kita pilih setelah kita lakukan penitikan, kita tuh jangan lupa ya melakukan klik double. Hal ini biar bisa kepotong gitu. Kemudian kita pilih ini jika udah selesai, kita stop editing ya. Kita di sini bakalan ngegunain SHP yang udah kita lakuin, yaitu kita cari SHP kelerengannya. Nah, di sini kita pilih SHP kelerengan. Di sini udah terlihat ya SHP kelerengan. Kita pilih outline garisnya itu kita ganti warna merah biar jelas. Untuk ininya kita pilih 2 biar lebih jelas. Kemudian kita untuk ininya kita zoom to layer untuk melihat hasil dari digitasi. Nah, di sini tuh udah ada kan garis-garis yang udah kita lakukan. Lalu kita lakukan seperti ini tanah tadi. Kemudian kita geser dulu yang tanahnya karena agak buat kita ribet, jadi kita geser dulu.
lalu kita gunakan atribut tabel. Caranya open atribut tabel. Karena kita sudah melakukan penambahan atribut tabel, hasilnya itu kayak gini. Nah, di sini kan kita udah tahu klasifikasi, luas, dan keterangan. Nah, untuk yang kelerengan ini hampir sama kayak yang tanah tadi. Lalu kita pilih klik tabel, option, terus kita add file, kemudian kita tambah kolom, bisa klasifikasi, dan tipenya itu misalnya buat kayak klasifikasi atau skor atau tipe tetap yang kita ubah teks gitu. Lalu kita bisa gunain kalkulator gitu, itu biar tahu posisinya yang mana. Kita klik aja, kita zoom to layer dulu ya. Jadi titiknya itu berdasarkan yang kita klik si garis di tabel. Di sini ada nomor 1 itu klasifikasi 0,30 sampai 45%, itu untuk ukuran yang besar yang warna ungu. Lalu kita bisa clear selection biar lebih memudahkan kita. Untuk yang selanjutnya itu kita sama klik luas atau klik skor, itu kita pilih file kalkulator, kemudian fade kalkulator. Lalu untuk yang nilai kecuraman itu kita bisa klik seperti yang di tanah. Lalu kalau kita udah tahu semua atribut tabelnya, kita unchecklist dulu, lalu kita lihat bentuk petanya seperti ini. Lalu kita lakukan langkah selanjutnya untuk kita melihat gambar ke kelas kelerengannya, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih simbologi seperti yang kita lakukan tadi di tanah. Kita dapat memilih warna, kemudian kita mohon maaf sebelumnya, lalu kita pilih klasifikasi, lalu kita pencet kategoris dan yang lainnya. Terus duplikat labels itu kita gunakan agar labelnya itu tidak double atau tidak tertimpa. Nah, di sini sudah kita lihat beberapa perbedaan, ada warna hijau, biru, ungu, dan orange. Nah, kita klik kelerengan, lalu kita pilih label pictures. Nah, di sini sudah terlihat tingkat kelerengan dari setiap ini warna. Lalu kita klik. Jadi di sini kita dapat melihat yang 45% itu apa, yang 30% sampai 45% itu apa. Contohnya seperti 30 sampai 45% itu curam, dan yang 45% itu 45 itu sangat curam begitu. Kemudian kita coba lihat ada yang tidak sesuai dengan kita klik semua. Kita melakukan cross check. Yang warna ungu itu klasifikasinya 15% sampai 30%, yang warna coklat 8 hingga 15%. Kemudian kita akan melakukan langkah berikutnya. Kita remove dulu. Lalu kita akan melakukan digitasi pada iklim. Langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan yang kelerengan dan yang tanah. Kita cari dulu JPG iklim, kita masukkan JPG yang iklim.
Untuk yang iklim ini kita akan melakukan penitikan terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan georeferencing, lalu kita akan melakukan update georeferencing, lalu kita save sama seperti dengan yang sebelumnya. Kita save dengan nama uap ke iklim. Kita save, kemudian kita akan melakukan datanya ke untuk pengesaveannya kita lakukan di tempat yang sama agar tidak tercampur dengan yang lain. Kita beri nama uap iklim, lalu untuk ininya kita pilih 1984 dan 48S, lalu kita klik OK. Kita akan melakukan digitasi dengan klik layernya, kemudian kita klik editor dan start editor, lalu kita pilih editing windows, kemudian kita pilih cloud features, kemudian kita pilih ini untuk poligonnya ya, lalu kita mulai untuk melakukannya, lalu kemudian kita stop editing. Untuk efisiensi waktu kita gunakan SAP yang sudah pernah kita buat. Di sini kita perbesar untuk mempermudah kita melakukan penitikan dari titik awal ke titik 2-nya. Kita tunggu karena biar di zoom itu biar tidak terjadi kesalahan. Jadi gambarnya ini kita zoom saja agar kita tetap fokus pada perjalanan untuk digitasinya. Pertamanya yaitu kita pisahin dulu tadi yang kegedean, lalu kita ke pembesarnya itu bisa di cara CTRL-S, lalu kita klik plus minus, kemudian kita sesuaiin titik awal ke titik akhirnya. Kita tinggal klik, kemudian
udah sesuai dengan lekungan garisnya, kita tinggal double klik. Jadi kita harus ininya harus rapi ya, jadi kita ini harus ulang, kita coba dulu. Setelah seperti ini kita akan melakukan cut polygon lagi. Kita pilih polygon tools, kemudian kita pilih end point adjustment, lalu kita lakukan titik dari titik awal ke titik berikutnya. Jadi pemotongannya itu harus sesuai biar nggak acak-acakan. Udah itu kita nggak boleh double klik ya. Lalu kita sesuaiin polanya. Kalau polanya itu udah sesuai, tinggal kita double klik. Di situ kita udah dapat pemotongannya berdasarkan iklim yang ada. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan menggunakan SHP yang sudah ada. Jadi kita remove SHP ini, lalu kita nambahin SHP iklim yang udah kita pernah buat. Kita pilih SHP iklim, lalu kita zoom to layer dulu, lalu kita pilih. Nah, di sini kan kita udah dapat nih. Nah, lalu kita ganti warnanya, kita pilih di hollow, lalu kita pilih warna merah biar lebih terlihat. Lalu kita ini kan pilih 2, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita iniin ke open attribute table. Nah, kan sebelumnya kita sudah melakukan open attribute table di video sebelumnya, hampir sama. Untuk melakukan ininya, kita bisa tahu klasifikasi wilayah, terus ukuran, keterangan, ataupun skor. Yang kecil-kecil itu pun masuk gitu ke dalam ini tabel. Lalu kita klik, kemudian dia masih pilih pilihannya itu kita tinggal pilih open attribute table, namun di situ tidak berpengaruh. Jadi kita pilih penambahan dulu, uji simbol, warnanya kayak gitu, agak lama gitu, kita closein aja karena agak mengganggu ya. Kita matiin dulu. Lalu kita klik layer uap, lalu kita pilih properties, kemudian maaf ya, ini loadingnya agak lama. Lalu kita pilih simbologi, kemudian setelah itu kita pilih di label fieldnya, kita pilih klasifikasi seperti biasa. Lalu kita kita checklist, lalu kita pilih labels, kita pilih
Nah, kita lakukan hal yang sama, kita iniin warna-warnanya, kemudian kita pilih oke. Warnanya ini sesuai sama yang apa yang kita mau ya, jadi bebas gitu mau warna apa aja. Nah, kalau udah gini, nah di sini udah ada ya pembedanya setiap warnanya. Nah, di sini kita bakalan nambahin labelnya. Tadi kan labelnya nggak muncul ya. Nah, kita pilih Art Tools box. Kita klik. Tuh, di situ kelihatan. Nah, kita kan akan melakukan analisis spasial. Lalu kita pilih layernya, terus kita pilih Art Tools Book. Terus kita pilih Onion. Kemudian kita pilih sesuaiin dari tanah, kita tarik, terus kelerengan kita tarik, lalu iklim kita tarik. Nah, kalau itu kita klik OK. Udah itu untuk proses unionnya memang agak lama, jadi kita tunggo sampai selesai. Kalau udah selesai, nanti bakal layer baru seperti tulisannya itu data overlay. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalnya udah muncul, bakalan ini muncul tanah 2 unions gitu, yang SAP iklim, kemudian kelerengan, kita bisa remove aja karena itu nggak bakal kita gunain. Jadi yang kita gunain yaitu yang layer terbaru itu yang ada unions. Jadi yang nggak kita pakein kita remove. Kita remove kelerengan, tanah, iklim. Udah tuh tersisa yang tanah 2 union. Kita bisa ganti namanya, bebas, opsional kita pribadi untuk diganti. Lalu kita ganti aja biar enak kita lihatnya, kita ganti namanya analisis spasial uap. Kalau udah selesai, kita klik aja, lalu kita pilih layernya, lalu kita pilih open attribute table, kemudian kita lihat skor total, status kawasan. Nah, skor itu tuh seperti yang awal tadi, kita add option, terus pilih add file, terus lalu kita pilih kita tunggu bentar karena ini kayaknya laptopnya error. Nah, udah muncul, kita pilih skor total. Untuk name-nya itu kita pilih skor total, lalu kita pilih teks, kemudian klik OK. Jadi nanti itu tuh bakalan terbagi menjadi beberapa bagian gitu, sesuai sama yang udah kita lakuin tadi apa saja. Lalu kita lakukan pilih file kalkulator, lalu kita tekan yes, lalu kita pilih kayak misalnya skor total, kita pilih skor total 1, kemudian tambah skor total 1,
klik simbol tambah, kemudian skor 2, terus tinggal double klik lalu oke. Kita tunggu. Nah, di sini kan sudah ada yang muncul gitu. Nah, itu ada yang 000 gitu. Itu ada kesalahan. Kita samain kayak tadi kolomnya, kemudian kita tulis fill kalkulator, lalu kita pilih lagi, terus kita pilih oke. Tapi kalau masih error, kita pakai SHP Union yang udah kita buat tadi ya. Kita pilih di SHP uap Tahura, kemudian kita spasial uapnya kita unchecklist saja, bisa kita remove juga. Nah, jadi kita pakai yang uap Tahura itu udah kelihatan tuh, skor total sama status kawasannya itu udah terlihat. Nah, ada 10, 80, 60, 40, 120 dan seterusnya. Dan di status kawasannya ada hutan produksi tetap, dan lalu kita pilih fill kalkulatorik, lalu kita status kayak kawasan, kita pilih select by attribute. Kita cari dulu ininya bagian yang status kawasan skor total, lalu rumusnya kurang dari sama dengan 124 itu lalu kita pilih apply sesuai sama arahan yang di modul. Di situ kita lihat yang skornya kurang sama dengan 124 itu datanya ada 60 yang didapat dari 71 data. Lalu kita klik close karena yang udah sesuai, lalu kita pilih kemudian yang selanjutnya. Karena biar kita masih nggak ragu-ragu, kita klik lagi, kita klik status kawasannya, kemudian kita ganti judulnya hutan produksi tetap, lalu klik oke. Nah, di situ kan sudah terlihat yang skornya 100 sampai 99 sampai 240 itu selanjutnya langkah-langkahnya sama kayak yang awal, itu di rumusnya itu di dinding 124. Kemudian jalannya berikutnya gitu sama juga, klik end, kita ke skor total lagi, kemudian kurang lebih besar dari angkanya itu 124, lalu kita apply. Yang muncul itu ada berapa? Ada 11 yang muncul dari 100 dari 71 data yang didapat, dan gitu juga seterusnya. Kita tunggu sebentar. Kita lanjut untuk pemberian halo warnanya ya, sesuai sama yang apa yang kita pengen, tergantung sama yang kita inginkan. Jadi
seperti langkah-langkah sebelumnya untuk ininya sama aja ya. Nah, di sini kan sudah terlihat ya label hutan produksi tetap dan label hutan produksi terbatas. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout atau kartografinya. Nah, untuk pembuatan layout atau kartografi kita pilih pack and print sheet up. Lalu kita tunggu dulu. Untuk size-nya kita ukurannya A4. Size-nya ukuran A4 ya. Terus kita pilih landscape. Lalu kita klik OK. Kemudian kita layout view, kita geser aja gambarnya. Nah, ini kita klik gambar tangan, biar kita bisa ngegeserin ini ya, peta ini iklimnya. Tuh, itu udah jadi kayak gitu. Nah, abis itu kita geser-geser aja, menyesuaikan apa yang kita pengen, biar nggak terlalu luas atau nggak terlalu sempit. Kita geser-geser aja sama sesuai apa yang kita mau.
Nah, ini kan udah lumayan rapi ya. Lalu kita pilih insert, lalu kita pilih title. Nah, di sini kan udah terlihat ya, itu kita itu tertera di tulisannya itu peta kawasan hutan raya Wan Abdurrahman. Nah, karena itu nggak rapi, kita klik lagi, kita ketik ulang peta kawasan taman hutan raya Wan Abdurrahman. Untuk ininya fontnya kita tulis Times New Roman, lalu kita klik OK. Untuk perubahan font itu bisa dilakukan sekarang bisa dan nanti juga bisa, tergantung sama kita. Lalu kita geser, ditaruh di kotak yang kosong, lalu klik OK. Nah, di sini fontnya kita ubah ke Times New Roman, lalu ukuran fontnya kita ubah sesuai sama keinginan kita. Kita coba 18 saja. Nah, ini udah pas. Lalu kita untuk yang selanjutnya kita rapihkan, sesuaiin sama yang kita mau. Lalu kita menambahkan yang namanya kompas. Nah, kita klik insert, lalu notch arrow. Nah, untuk memilih arah mata anginnya itu tergantung sama apa yang kita mau. Kita klik OK, lalu kita geser menyesuaikan sama yang kita mau, posisi dan yang lainnya, besar ukuran. Lalu kita arah mata anginnya itu bebas mau yang mana modelnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah scale bar. Jadi kita pilih sesuai apa yang kita inginkan, sama seperti arah mata angin tadi ya. Untuk unitnya kita bisa ubah ke kilometer, lalu kita klik OK. Kita geser dulu, kalau udah kita geser. Penambahan lagi, yaitu penambahan keterangan atau legend. Nah, di legend itu kita hanya satu, jadi kita tulis saja Uap Tahura. Lalu kita pilih yang di ininya ini bisa 2 atau bisa 1, tergantung sama kitanya. Lalu kita klik next. Loadingnya emang agak lama sedikit. Lalu ntar kita bisa milih colornya itu mau kita pilih warna apa. Terus kita untuk fontnya kita pakai Times New Roman sama seperti yang pertama. Lalu kita pilih next.
di next. Next, lalu kita tekan finish. Nah, di sini sudah terlihat legend. Di sini legend atau keterangannya itu ada uap tahura, lalu ada uap tahura, terus hutan terbatas dan hutan produksi tetap. Nah, di situ kan kita tulis legends tadi. Nah, kita di sini bisa ubah jadi ini jadi keterangan. Kita ubahnya itu kita ubah di keterangan. Jadi keterangan untuk fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Lalu kita klik next. Kita tunggu lalu sampai dia finish. Nah, sekarang kan udah udah nggak ada yang mau dihapus, udah. Kemudian yang nggak kita gunain itu uap tahura itu kita hapus, kita undrop. Nah, lalu yang status kawasan juga kita klik, kita delete. Kemudian buat yang ini kita klik dulu sebelumnya. Itu buat yang dua-duanya kita kontrol. Udah itu kita dibuat jadi satu kelompok atau satu grup. Di keterangan itu, udah itu keterangan itu bisa kita ubah fontnya, bisa jadi kita tambah keterangannya jadi 16 atau 14, tergantung sama apa yang kita pengen. Untuk fontnya jangan lupa kita ganti jadi Times New Roman juga. Lalu kita klik gambar insert, kemudian kalau di ini nggak kita geserin, lalu kita coba aja dulu ya. Kalau nggak bisa itu kita delete aja, terus semuanya kita delete keterangannya, lalu kita pilih teks gitu. Kemudian kita ketik biar nanti itu kita ubah, bisa diedit atau enggak kata-katanya. Jadi kita ketik terlebih dahulu, kita tunggu. Fontnya terlalu kecil, enggak kelihatan gitu. Nah, nanti tulisannya itu sistem proyeksi peta. Nah, kalau udah kita ini double klik. Udah itu kalau mau kita ubah udah double klik, lalu klik OK, Times New Roman. Kemudian kita ganti ukuran fontnya karena yang sekarang ini terlalu kecil. Untuk fontnya kita ubah ke 18 aja. Terus untuk di bold atau enggaknya itu opsional. Lalu kita iniin pakai lalu di sini juga kita akan menambahkan jenis proyeksi yang kita pakai, kemudian sistem zonanya juga. Kita tunggu sebentar. Kita ganti proyeksi titik 2. Proyeksinya itu UTM, kemudian garis baru untuk status
sistem zona gridnya kita yaitu zona grid yaitu 48S. Kemudian datumnya itu WGS 1984. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita rapihin, sesuaiin. Nah, ini kita gunain buat nambahin sumber data yang kita pakai. Lalu kita klik, double klik untuk kita ngerubah datanya. Kita ubah sumber data. Kemudian kita ganti jadi teksnya itu jadi Kepala Tahurawar Abdul Rahman. Terus ada permen 837 garis miring TPTS, kemudian garis miring lagi yaitu UM, kemudian garis miring 11 garis miring 1980. Kemudian klik OK, kita ini rapihkan lagi. Nah, di situ kita bisa lagi sesuai kayak yang tadi kita ubahnya. Di sini kita bisa peta ini dibuat sama siapa, karena ini oleh kita berkelompok, jadi kita buatnya dengan anggota kelompok kita. Yaitu anggota kelompoknya itu kelompok 2 ada Nur Ahmad Fadli, kemudian ada Desta Octavia, dan yang ketiga itu ada Galina Febiani. Nah, di sini kita juga tulis ini apa namanya, kelompok 2-nya jangan lupa. Lalu kita klik OK, dibuat olehnya dan nama anggotanya udah selesai. Kita klik OK, kita rapihin, kita satuin di sini. Lalu kalau udah gitu kita rapihkan. Kita mau rapihin petanya dulu, kan petanya ini kurang rapi. Kita posin sama posisinya harus sesuai biar pas. Lalu klik ini udah klik properties, kita akan lakuin penambahan grid. Kita tunggu aja karena di sini nih loadingnya emang agak lama. Lalu kalau udah itu kita pilih
kita klik layer, kemudian kita pilih properties, kemudian di sini ada grids, di situ ada tulisan grids, terus ada new grids, kita klik itu. Kalau habis itu kita pilih measure grid, terus kita pilih grids divides map, terus kemudian next, kita next lagi, lalu kita okein. Lalu kita pilih oke. Oke, di situ tertera finish. Kemudian kita offline. Terus kemudian kita klik oke, gambarnya itu geser lagi kan. Nah, jadi gambarnya itu kita bisa geserin lagi. Emang di sini gambarnya sedikit geser-geser terus ya. Lalu kita pilih opsional aja, mau nentuin garis-garisnya, itu peletakan petanya bebas tergantung yang kita mau. Tunggu sebentar. Di sini kita pilih editional properties, kita tunggu sebentar, loadingnya agak lama. Kalau udah muncul, kita pilih klik si number format, terus habis itu nomor format, kemudian si nomor formatnya, kita tunggu sebentar. Kemudian jadi number of deletes-nya kita nolin aja, lalu kita klik OK, klik OK, klik OK, lalu klik OK, lalu kita tunggu, kita rapihin lagi gambarnya. Kalau udah, kita bisa save peta ini dalam bentuk JPG. Yaitu kita tinggal klik file, lalu export map, kemudian kita lihat ukuran resolusinya 300, nggak usah ada yang diubah. Lalu nama filenya kita ketik peta kawasan Tahura Wan Abdurrahman. Kita save. Lagi loading, kita tunggu sebentar.